salam jumpa ya. Malam ini kita jumpa di Bincang Budaya. Bincang Budaya bersama saya, malam ini saya host untuk kita obrolan ringan tentang tema selingan. Kita akan bicara tentang selingan, seniman, dan lingkungan. Oke, kita akan bicara, saya akan arungi kita lewat alam bawah sadar kita dengan banyak imajinasi tentang bagaimana lingkungan dan seni. Oleh sebab itu, kita akan kembali lagi dengan selingan setelah yang satu ini. Baiklah masuk baladu bobo sakai maine. Baiklah masuk baladu bobo sakai maine. Oke, kembali lagi. Kita akan bicara banyak tentang tema kita hari ini, seniman dan lingkungan. Kita bicara tentang seniman dan lingkungan, kita bicara tentang alam, seni, budaya, dan kearifan lokal. Kita akan bicara panjang lebar ke sana, berarti kita akan bicara dengan orang yang betul-betul tahu, paham, kenal, mengerti tentang hal-hal itu. Jadi, saya pikir malam hari ini tidak sendiri ya. Malam hari ini kita kedatangan tamu dalam ruang ekspresi seni budaya ini, selingan ini, ada satu orang yang betul-betul juga punya rasa dan imajinasi serta intuisi yang tajam soal hal-hal ini. Kita akan diskusi sama-sama untuk cari tahu kira-kira barang yang nama selingan itu kayak apa ya. Kita akan bicara malam hari ini sama-sama dengan saya ini hadir. Kita punya bapak satu, orang tua kita luar biasa. Bapak ini Pak Kadis. Selamat malam Bapak. Ya. Saya panggil Bapak JK, Julian Kelly Kambu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Ini Pak Kadis kita dari Provinsi Papua Barat Daya, Pak Kadis lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan. Baik Bapak, selamat malam, salam jumpa di ruang ekspresi, ya. Dan salam jumpa juga untuk semua orang dengan tema kita malam hari ini bicara tentang selingan, seniman dan lingkungan. Nah, ini pas-pas ya berkaitan dengan Bapak. Mungkin Bapak cerita sedikit dulu, aktivitas dulu, tambah dengan mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan Bapak. Iya, kalau selamat malam kepada semua pemirsa. Ya, aktivitas sehari-hari sebagai Kadis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya. Namun sebelumnya kami adalah Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong. Kota Sorong. Nah, kalau kita bicara lingkungan, di situ harus ada kolaborasi dengan teman-teman seniman. Seni budaya ini tidak terlepas dari bersama bersama. Iya. Jadi itu ibarat mata uang. Sebelah menyebelah. Jadi apakah lingkungan duluan atau budayanya duluan, seni budayanya duluan. Nah, ini di tingkat tertentu itu jadi perdebatan. Tapi kita tidak melihat kembali mana yang duluan ada. Tapi yang terpenting bagaimana kolaborasi ini ada nilai utamanya. Ada nilai. Muatannya. Oke. Baik. Bapak, kita akan lanjut lagi. Sepertinya ceritanya seru, menarik. Situasi ini akan bawa kita berselancar lebih jauh. Namun kita selingan dulu ya Pak. Iya. Selingan, seniman dan lingkungan setelah yang satu ini. Oke, balik lagi. Bapak ini seru sangat. Jadi ini sebenarnya saya mau gali-gali sedikit. Korek kali ini. Iya. Bapak ini sepertinya ada hal-hal yang sangat betul. Lihat dari Bapak intuisi, rasa, feelingnya luar biasa berkaitan dengan seni budaya. Apalagi seni budaya itu bicara tentang edukasi, kebiasaan, kebudayaan ini melekat sekali. Ini ada di alam sebenarnya Bapak. Sepertinya Bapak cerita sedikit dulu. Mungkin
Bapak punya pandangan-pandangan yang berkaitan dengan seperti tadi Bapak bicara tentang mata uang sebelah menyebelah, ada dua sisi yang sebenarnya punya nilai yang sama, nilai keutamaan itu. Jangan sampai hal-hal ini mungkin ada di waktu lalu berkaitan dengan sepakat yang Bapak mungkin dulu pernah di Jogja, latar belakang Bapak bersentuhan dengan hal-hal yang demikian. Ya, Lingkungan, kondisi, situasi, tempat di mana awal Bapak. ya, ya. Jadi kalau bicara seni budaya, kebetulan kami studinya di kota Jogja, Ya. dan kota ini lebih identik dengan nilai seni budaya. budayanya. Terkenal dengan itu ya. Nah, contoh kecil, kalau kita makan semua harus duduk di bawah. Ada pertemuan-pertemuan juga kita harus duduk di bawah. Artinya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi mereka punya filosofinya itu filosofi ilmu padi. Ilmu padi. Ya, jadi semakin berisi semakin berunduk. Wah. Jadi itu kemudian Jogja itu tidak punya sumber daya alam. Nah, ini nih. Jogja tidak punya sumber daya alam, tapi dia punya sumber daya manusia yang lebih fokus kepada para seni budaya. Jadi seni budaya itu menjadi modal, menjadi kekuatan, menjadi pasar, sehingga menjadi daya tarik. Jadi semua orang ingin ke Jogja karena ada seni budaya, ada kelemah lembutannya. Nilai-nilai ini yang dijual. Ini yang dijual. Jadi dari situ kearifan lokal itu kami yang tadinya masuk di Jogja dengan karakter budaya Papua yang keras, tapi kita harus merunduk karena energinya kuat. Jadi di sudut-sudut kota itu banyak karakter yang dibuat di dinding-dinding, di tembok visual itu dibangun, baik dengan tulisan sampai muncul takadun, tulisan-tulisan yang memotivasi, kutipan kata-kata bijak yang menginspirasi. Baik Bapak, mungkin minta maaf saya. Jadi mungkin latar belakang ini ya. Kalau saya lihat latar belakang ini terus sembari kemarin sampai di hari ini nih, kita bicara Papua Barat Daya, kita bicara Kota Sorong di waktu lalu sampai kesini. Bapak ini paling dekat sekali dengan seniman. Ya mungkin dari yang sana ya. Bapak dekat sekali dengan seniman. Mungkin menurut Bapak, gambaran Bapak ke depan itu tentang seniman dengan lingkungan saat ini itu bagaimana Bapak? Perkembangan seniman. Iya, kalau untuk seniman dengan lingkungan itu, itu satu mata uang seperti tadi saya sampaikan. Jadi kita bicara lingkungan ini harus dibarengi dengan seni budaya. Jadi seni yang bisa membuat gaya hidup, budaya yang membuat budaya kita di Papua Barat Daya ini harus punya ciri khas, karakter. Misalnya masalah sampah. Orang buangnya di sembarang tempat, tapi kita harus ciptakan gaya budaya. Ada seni, ada perilaku. Ini harus edukasi. Jadi sentuhan kalimat bijak, atau mungkin para seniman bisa mengkreasikan itu. Bisa dengan sampah-sampah yang tidak punya nilai, itu bisa para seniman bisa, karena para seniman ini punya daya nalar, imajinasi, instingnya itu di tingkat 6. Jadi mereka yang bisa mengkhayal. Berarti saat ini mereka menarik yang di langit turun ke bumi untuk bagaimana. Jadi kadang-kadang itu agak susah untuk kami yang orang birokrasi untuk berpikir. Jadi para seniman ini mereka tahu
lebih berkreasi dan punya daya imajinasinya yang kuat. Sehingga kami lihat kehadiran Papua Barat Daya. Ini jangan sampai para seniman itu terabaikan, tetapi seni budaya ini menjadi kekuatan bisa dimanfaatkan, dan menjadi pasar. Turis-turis yang datang ke Raja Ampat, mereka tanya misalnya di ibu kota Papua Barat Daya ini, di mana para seni budayanya, ciri khasnya. Ada ruang-ruang. Ada ruang-ruang, ya. Oke. Baik Bapak, ini tambah seru lagi ya, kita akan gali lebih dalam lagi sebenarnya, dia lebih dalam lagi untuk lebih jauh ke sana, lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan setiap hasil karya itu sendiri, berkaitan dengan berhubungan dengan imajinasi mereka dan kreativitas mereka. Namun tong selingan dulu, seniman dan lingkungan, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini dulu. Oke, kembali lagi, ini lebih tajam. Terus Bapak lebih spesifik, lebih khusus lagi. Jadi hari ini, kemarin itu lihat perkembangan, kebetulan dalam ruang ekspresif ini, keterlibatan teman-teman pelaku seni budaya, banyak yang berterima kasih karena keterlibatan Bapak untuk menciptakan ruang sebenarnya. Penciptaan ruang, memberikan ruang, bersinergi bersama pemerintah. Ini kemarin kalau tidak salah itu sempat ikut pameran, ada kegiatan ke Jakarta, terus pemanfaatan limbah sampah ini menjadi nilai paling andalan parah. Ternyata dari beberapa ukuran, ini sampai ke beberapa provinsi, kota, dan kabupaten serta yang lain-lain itu melakukan hal yang sama. Jadi ada beberapa daerah, provinsi yang dapat juara itu ternyata pengelolaan limbah sampahnya. Ada isu nih. Kebetulan dalam ruang kreasi, ruang ekspresi seni ini, teman-teman ini lagi bersinergi membangun industri rumahan sebenarnya. Dan berusaha bikin untuk ada home industry, pemanfaatan limbah sampah, mau dorong ke pemerintah lagi gagas untuk bisa dapat rekomendasi dari Pak Gubernur untuk pembuatan sendal hotel. Begitu Bapak, dari pemanfaatan limbah sampah, kreativitas. Ini mungkin pandangan Bapak bagaimana? Ya, seni budaya ini bukan sekedar kita menyanyi, menari, tapi ini ke depan akan menjadi industri seni budaya. Kalau kita kembali ke Jogja, Bali, itu akan menjadi industri. Mereka itu ranahnya industri kreatif. Dari banyak untuk di lingkungan hidup, itu sudah bagaimana bersinergi dengan para seni budaya untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan dan memanfaatkan limbah-limbah yang masih punya nilai ekonomis. Itu banyak yang bermunculan yang punya nilai ekonomis sekarang di Indonesia. Itu banyak lahir dari para seniman, baik seniman jalanan. Jadi mereka punya daya nalar dan imajinasi. Misalnya untuk mengurangi sampah, sampah plastik bisa dimanfaatkan. Ada packing block didaur ulang, dilebur lagi. Di sini ada sisa-sisa dari karpet motor, untuk memelek motor bisa jadi sendal, jadi aksesoris Papua, ciri khas, ikon, dan itu nilai seninya itu lebih kuat di situ, sehingga kami melihat seniman ini, teman-teman seni budaya ini harus bersatu, bangun kekompakan dan punya kekuatan bersama untuk bisa memanfaatkan potensi kehadiran Papua Barat Daya. Berarti kita teman-teman seniman ini sebenarnya harus menyatu. Ini harus kumpul sama-sama, harus jadi bergandengan tangan. Harus satu. Bersinergi bersama pemerintah. Kita kalau seniman dari kultur, kita kan tidak bisa ke barat. Siap. Ini kalau ke barat, alami sekali itu budaya Melayu. Dan itu memang dari sisi sejarahnya begitu. Kalau ke Pasifik, dari kita ini ke arah Pasifik.
Fotonya. Ke depan itu bisa saja Papua Barat Daya itu bisa menjadi pusat seni budaya Iya. kawasan Pasifik. Kita Kawasan gerak Pasifik, ya. itu bisa, tapi untuk yang besar-besar itu nanti. Siap. Kita mulai yang kecil. Dan ini ada informasi menarik bahwa mulai bulan November itu Garuda itu membuka penerbangan dari Bali Langsung ke Solo. ke Deo. Itu Deo. sudah disampaikan Iya. oleh manajemen Garuda kepada Bapak Pejabat Gubernur pada saat Coffee Morning 2 minggu lalu. Berarti ini kita punya ruang lebih besar. Jadi Banyak, para turis ya. itu yang datang, mereka kan datang hanya ingin melihat bagaimana seni budayanya Iya. yang bisa kita jual. Mereka kehilangan itu di sini. Kalau ke Raja Ampat kan alam bawah lautnya, keindahannya. Tapi Ruang ekspresi. ruang ekspresi seni budaya Seni ini budayanya. itu yang tidak ditemukan. Jadi mungkin 1 bulan 1 kali kita bisa ekspresi seni budaya Papua. Sehingga buka ruang ke hotel-hotel, kamu kan sudah ada bisa bulan Festival Seni Budaya Papua, Papua Barat Daya, Agustus. Kamu dari Bali semua ke sini 1 hari 2 hari, mereka Berancang balik lagi. momennya. Jadi industri seni budayanya di sini. Berarti Bapak, maksud saya melihat perkembangan kemarin nih, terus Bapak juga sudah kasih ruang walaupun cuma sedikit, menurut Ya. saya ini bisa jadi role model sebenarnya. Ya, Jadi role model untuk orientasi ke depan. ya, Walaupun masih kurang, ya, tapi ya paling tidak ada, Iya. paling tidak ada untuk bisa difungsikan, untuk Iya. pakai sama-sama. Ini bisa mengedukasi sebenarnya, Iya. bisa mengedukasi untuk beberapa generasi ke depan. ya, Jadi mungkin Bapak ada selain dari ruang ekspresi seni budaya yang tuh lagi bersinergi dengan teman-teman yang lain ini kan ada Dewan Kesenian juga, Iya. mereka di Dewan Kesenian. Kira-kira mungkin selain ruang ekspresi seni budaya ya, yang kedepannya lagi itu mungkin perlu bermitra lagi dengan OPD-OPD terkait Iya. lah. ya, Ini selain dengan lingkungan, mungkin pendidikan kebudayaan, pariwisata, perindustrian, karena dia akan bersentuhan sampai ke tenaga kerja. Iya. Karena penyerapan tenaga kerja, Iya. penciptaan lapangan pekerjaan itu. Berarti ke depan harus ada lagi ya Bapak? ya. Nah, Jadi di BLK ini itu mereka siap untuk pelatih. Jadi Iya. pelatih apa saja bisa kita bangun kerjasama dengan BLK. iya. Nah, untuk seni budaya. Jadi BLK itu punya program. Ini. Jadi betul. anak-anak seniman ini dikumpulkan, kita sampaikan kepala BLK bahwa anak-anak seniman Papua ini mungkin datangkan misalnya instruktur dari Jogja, dari Bali. Iya. Dan mereka menggali potensi-potensi yang ada di kita untuk itu menjadi industri. Jadi kita macam Jogja itu kan tidak punya sumber daya alam, tapi dia punya income-nya terbesar karena daya tarik Iya. seni budayanya. Nanti ke depan kita juga bisa seperti itu. Iya. Jadi ruang-ruang yang ada ini kami perjuangkan satu ruangan ini, ruang terbuka hijau. RTH itu ada 3 fungsi. Iya. Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekonomi dan seni budaya. Iya. Yang terjadi di ibu kota provinsi Papua Barat Daya ini, Iya. itu kan lebih banyak ruang-ruang ini dimanfaatkan untuk ruang ekonomi. Ekonomi, betul. Kita tidak punya Benar, ruang ini. ekspresi seni Semua budaya. bisa jual. Iya. Iya. Jadi kalau bisa ini kan jalur ini kami punya mimpi waktu itu ini bisa terkonek sampai di 18 provinsi ada, kantor gubernurnya di depan 16, sehingga ini bisa kawasan seni budaya. Ikut alur ini itu didesain. Jadi kalau ingin melihat seni budaya Papua, datang. Yang hanya noken, yang main gitar, yang menyanyi. Jadi mungkin ini sudah menjadi pusat. Ya. Jadi mindset orang turis yang datang di sana kalau di Jogja itu ada Maliboro. Malioboro. Ya. Itu pusat.
seni budayanya di situ. Tapi di sini kita ciptakan. Namun kita tidak ada ruang. Mungkin daripada tidak ada, yang penting kecil ada eksistensi kita untuk kita kampanye. Berarti mungkin Bapak, satu tadi saya lupa untuk teman-teman seniman, apakah boleh sebenarnya? Mungkin ini harapan ya, sebenarnya harapan untuk teman-teman seniman juga, seperti tadi terima kasih Bapak, masukan dari Bapak nih untuk tong ini, kumpul, bersinergi bersama, bergandengan tangan bersama, supaya kita harus riset-riset. Ya, terlihat. Kita harus lihat untuk bisa menerjemahkan kita punya kemampuan, kekuatan, terus kita mencari tahu langkah-langkah apa, ya, bersinergi dengan pemerintah, terus menciptakan ruang itu sama-sama dengan pemerintah, sehingga dapat pola-pola baru. ya, Pola baru yang bisa mengedukasi untuk generasi ke sana. Ya, mereka bisa membantu pemerintah juga memberikan usul, saran, pendapat begitu ya, Bapak ya. Jadi banyak peluang sekarang ini dengan kebijakan itu ada di kita sekarang, ada di depan mata kita. Apalagi sekarang ada di sana. Ya, betul. Nah, mungkin kita bisa berjuang, kita pindahkan balai seni budaya satu di Balai ibu kota, Pelestarian. balai apa namanya? Pelestarian nilai budaya. Nilai budaya Nilai satu budaya. harus ada di tingkat provinsi, karena ini provinsi. Sehingga bisa mengakomodir. Tidak perlu orang kita di sini sekaligus menjual potensi Raja Ampat sudah. Kalau Raja Ampat sudah go internasional, kita bisa menjual Maibrat, Tambrau, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, kekayaan keanekaragaman hayati misalnya dari kami digali lagi. Jadi cukup ini kita hamparan ini, potensi-potensi ini kita tampilkan jual. Ya. Kalau mau ke Tamro ini, mau ke Maibrat ini ada danonya, ada goanya. Ya. Kalau mau ke Tamro ada ininya, ada keunikan dan karakter daerahnya. Kabupaten di sini, sehingga turis yang datang, oh di sini banyak, bukan hanya Raja Ampat. Ya. Jadi itulah. Mungkin 1 bulan sekali kita harus buat pagelaran. Ya. Jadi kalau untuk mengangkat sebuah daerah itu kan tidak hanya dari sumber daya alam. Kita punya sumber daya alam itu terbatas dan 1 hari akan habis. Dan bahkan di beberapa daerah yang kaya dengan sumber daya alam itu menjadi orang-orangnya tidak berdaya dan miskin. Dan biasanya ada itu kutukan sumber daya alam. Kutukan sumber daya alam. Karena dieksploitasi. Karena dieksploitasi. Sehingga harus seni budaya ini kita belajar. Saya lihat Jogja itu tidak punya sumber daya alam. Bali tidak punya sumber daya alam. Saya ke sana mereka cuma duduk aja menyanyi, jualan, bikin, tapi turis-turisnya berdatangan. Kreativitas. Jadi mereka datang tinggalkan dolar. Mereka datang tinggalkan rupiah. Kita bisa ini kemudian dari sisi pemerintah mungkin kita bisa melihat ada kawasan yang lebih representatif. Nanti kami usul juga. Memang kami sudah diskusi dengan Bapak Sekda, Bapak Gub juga. Tanya di mana ruang ekspresi, ekspresi anak-anak muda untuk seni budayanya. Kalau kita lihat di luar negeri itu ruang-ruangnya lebih banyak ruang publiknya, itu orang berdiri hanya bisa menyanyi, bisa baca puisi, bisa ngamen, bisa apa, gitu. Mereka jual, orang kasih uang, dan di situ ada, oh ini suaranya bagus, oh ditarik ke pasar musik, industri musik, oh ini tarik. Jadi ternyata Bapak kalau ada ruang berarti banyak kemungkinan bisa terjadi. Ya. Dan potensi itu ada di kita. Baik, Bapak, saya minta maaf, jeda sedikit dulu. Jeda sedikit, selingan dulu, kembali sedikit lagi. Oke, kembali lagi. Selingan balik seniman dan lingkungan. Ya, baik, Bapak, ini semakin seru. Semakin seru, semakin tajam, semakin panas. Mengacu dari apa yang tadi Bapak bicara nih, sekarang kong lihat bahwa kebijakan semua sudah ada di sini. Provinsi sudah ada, berarti sekarang yang kita butuh ini ke siapa? Berarti sumber daya manusianya.
mindset, orientasi, pola pikir itu rubah, tong upgrade lagi. Iya. Cuman sekarang saya mau sentuh lagi karena tong bicara sesuai dengan tema tadi seniman dan lingkungan. Karena tong bicara obrolan budaya, tong bicara tentang diskusi kebiasaan, kebiasaan turun-temurun. Untuk jangka panjang ke sana nih masalah sekarang, tunggu teman-teman seniman. Sekarang pun tidak sama-sama. Yang ini mungkin terjadi karena situasi kondisi tong mungkin bawa pandangan bapak aja, karena saya lihat itu tong agak sedikit renggang beban kesenian, mungkin dari sisi manajemennya kah, barangkali atau yang lain-lain, atau mungkin dari sumber daya manusianya, itu yang tong perlu mungkin dapat masukan dari bapak sedikit, karena saya bisa minta ke bapak ini karena bapak lebih kuat dan dekat, sangat dekat sekali dengan teman-teman seniman. Iya, kerenggangan ini yang saya tadi kalau kita flashback ke belakang, kan seni budaya ini kan punya bisa menjadi sebuah industri, bisa menjadi pasar. Besok ada penerbangan Bali, Sorong, dan provinsinya sudah ada. Terus kita punya potensi generasi yang tarik suaranya bagus. Ada ini. Banyak yang mutiara-mutiara yang tersimpan itu banyak, tapi tidak digali. Ini mungkin ruang untuk kita bisa ekspresi itu sehingga semua lihat, bukan hanya Bung Edu saja yang punya suara sebaik itu, masih banyak juga. Ada Ocha. Yang lukis-lukis ini, saya lihat teman-teman ini buang satu titik saja mereka bisa lukis menjadi apa. Itu bisa. Yang anyaman-nyaman yang bisa buat ukiran sendal untuk ada kebijakan untuk bisa digunakan di hotel-hotel. Itu bisa saja. Kebijakannya ada di kita. Untuk itu dari pengalaman, karena saya lebih mungkin tidak terlalu banyak juga bergaul dengan teman-teman seniman, tapi datang berdiskusi. Yang kami lihat ini teman-teman seniman ini sementara berdiri sendiri. Kita mau kuat, tidak ada orang yang hebat, yang sukses berdiri sendiri. Harus bersatu, harus bersinergi, harus berkolaborasi. Jadi kalau kita satukan yang punya potensi-potensi ini, maka kita akan menjadi luar biasa. Itu kemudian dengan kehadiran provinsi, kami berharap teman-teman seni budaya ini mungkin bisa ada kalau di kota dulu ada Dewan Kesenian Kota. Sementara provinsinya sudah ada. Mungkin teman-teman seni budaya kesenian, Dewan Kesenian di tingkat kabupaten kota bisa menggagas untuk Dewan Kesenian di tingkat provinsi. Kemudian kebijakan otsus ini anak-anak Papua. Kita punya kebijakan otsus, dananya ada. Kalau teman-teman ini seni budaya ini tidak bersatu merumuskan program-program kerja mereka yang bisa ada intervensi kebijakan untuk mengangkat para seni budaya, adik-adik, anak-anak ini, maka anak-anak ini akan berdiri sendiri karena mungkin pesanan. Jadi ada kegiatan pesanan. Itu silakan, tetapi kalau bisa ada organisasi yang mengorganisir, yang terprogram. Contoh macam Raja Ampat kemarin ada festival. Kita di sini bisa buat festival seni budaya Papua Barat Daya. Setiap 1 tahun mungkin 2 kali. Ini kan bagian-bagian dari daya tarik. Mungkin itu mungkin ada balai pelestarian nilai-nilai budaya. Itu ada di sini juga. Karena kita di sini punya potensi yang sungguh sangat amat yang harus dikelola kalau dikelola. Jadi mereka ini tidak pesimis, tapi mereka tetap optimis. Generasi anak-anak seniman ini, kami berharap hanya bersatu dan mungkin bisa di ruangan yang kecil ini bisa menggagas pertemuan. Mungkin kita buatkan dalam
kesepakatan berita acara, Iya. apa saja yang mau disepakati, kemudian dibuatkan surat Nah, dan diserahkan kepada Bapak Gub. ya. Kan gubernurnya bukan lagi di Manokwari, Kali. gubernurnya sudah ada di sini. Baik. Ah, Ya. Betul. Sehingga bahwa pariwisata itu menghidupkan seni budaya Papua ini, anak-anak Papua ini bisa hidup dengan nilai-nilai seni budaya kehidupan lokal mereka, dan mereka yang bisa menggali karakter Mereka. jadi karakter Karena kita itu di nilainya Papua mereka Barat, sebenarnya. Papua Barat Daya Iya. itu punya karakter. Ini karakter. Ini kan Iya. teman-teman seni budaya, seniman ini yang bisa melihat itu. Melihat itu. Misalnya seni budaya juga bisa merumuskan dan menyampaikan pada Bapak Gubernur misalnya pembangunan kantor gubernur, coraknya itu seperti ini. Kita tidak pakai macam saya ada ciri khas rumah dari pegunungan. Tapi kita di sini itu karakternya apa yang bisa kita tunjukkan situ. Jadi ada motif Papua. Semua kalau di Jogja itu semua rumah dibangun wajib ada ciri khas Jogjanya. Ornamennya. Desain interiornya. Jogja dengan Bali itu sama. Eksterior kan. Pada Bali itu tidak punya kebijakan khusus. Jogja ada istimewanya. Daerah istimewa. Nah itu, jadi kita di sini mungkin ke depan. Teman-teman seniman ini dibutuhkan, mereka punya saran masukan yang konstruktif untuk mengangkat pembangunan SDM di seni budaya, bidang seni budaya. Kalau bukan teman-teman, siapa lagi? Kalau tidak, nanti kita punya potensi seni budaya ini diangkat oleh saudara-saudara kita yang lain. Betul. Mereka ada di sini, mereka bisa mengambil itu sebagai bagian dari kreasi mereka, kreatif mereka. Mereka bisa bawa ke tempat lain dan itu menjadi nilai bagi mereka. Kita tidak tahu ya, misalnya teman-teman turis yang datang, mereka datang ini sebagai turis atau sebagai peneliti, kan bisa terjadi Karena di riset di lingkungan mungkin mereka mengambil potensi di lingkungan, itu tidak difungsikan secara baik, dimanfaatkan. Mereka itu menjadi hasil riset mereka bahwa ini temuan baru. Mungkin hasil karya-karya kita ini bisa mereka abadikan menjadi nilai mereka. Berarti Bapak, kita hari ini memang teman-teman seniman, saya coba ambil sedikit dari Bapak nih, Bapak kamu sampaikan bahwa ternyata kita perlu upgrade orientasi, cara berpikir, ada inovasi-inovasi baru lagi. Jadi memang kreativitas itu diperlukan Bapak untuk bagaimana memanfaatkan, terus kenal betul tentang punya potensi. Terus banyak coba-coba, lebih ekspresif lagi, nggak usah kaku sebenarnya, tapi fleksibel. Kenapa? Fleksibilitas ini yang butuh untuk saling sinergitas. Ya ternyata orang harus satu dalam ruang dulu, dalam rumah sendiri, rumah tangga, sehingga tuh bisa tarik yang lain. Oke Bapak, mungkin itu orang kembali lagi datang selingan dulu setelah yang satu ini. Oke, tong balik lagi. Luar biasa sekali Bapak. Tambah panas, sengit, tapi terarah. Bapak tong cerita, tapi ini sudah mengarah sampai ke ujung-ujung sekali. Jadi mungkin di ujung-ujung perbincangan, bincang-bincang budaya nih, ada sedikit harapan-harapan Bapak. Berkaitan dengan teman-teman seniman orang, terus kira-kira pandangan Bapak dengan harapan-harapan untuk orientasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke sana tuh bagaimana? Iya, yang pertama dari bincang-bincang kita tadi, kami berharap yang pertama itu para seniman ini harus bersatu. Mengorganisir dirinya, para seniman, manajemennya minimal punya visi, misi, ada program, kemudian bisa
membangkitkan atau membangun para seniman ini kan banyak yang tidur juga. Nah, jadi kalau ibaratnya tulang-tulang yang berserakan ini kita satukan. Nah, sehingga menjadi kekuatan. Karena provinsi sudah ada, pasarnya sudah terbuka. Besok penerbangan dari Bali ke Sorong, itu artinya turis berdatangan. Turis ini kan hanya ingin melihat. Nah, kalau kita tidak bersatu, kita akan kalah. Betul. Nah, semua ini serba cepat. Persaingan pun serba cepat. Nah, di depan kita berhadapan dengan kawasan Pasifik. Nah, jadi kita bisa menjadi kekuatan untuk Indonesia. Industri seniman Papua itu bisa bangkit. Dan pengalaman singkat yang ada di tempat ini, kami melihat semua orang biasanya ingin melihat kupu-kupu yang berterbangan. Tapi mereka lupa kupu-kupu yang cantik berwarna-warni itu ada prosesnya. Lahir dari ulat, kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Jadi ada metamorfosis. Nah, di situ sehingga kami berharap teman-teman seniman yang masih ada ini bangun bersatu untuk bisa mengangkat industri seni budaya, karena kita punya kekuatan tanah Papua itu ada di seni budaya. Nah, itu yang bisa menjadi dasar. Kalau kita bicara pembangunan jalan, jembatan, hotel, gedung yang tinggi, itu kan milik semua orang. Tapi yang ciri khas Papua itu kan melekatnya di seni budaya. Warnanya itu dari situ. Nah, jadi itu yang identitas kita itu di situ. Nah, jadi mungkin kehadiran provinsi sudah ada, ini sudah hampir 9 bulan, dan Bapak PJ Gubernur dan Bapak Sekda itu juga sudah beberapa kali menyampaikan perlu ada ruang-ruang ekspresi. Secara kebijakan itu ada. Hanya dari kita, dari bawah ini juga harus kompak, bersatu. Jangan sampai punya inisiatif. Jangan sampai yang satu berdiri. Bagaimana cepat mengambil langkah untuk memanfaatkan. Jadi itu pesan Bapak untuk kakak-kakak, adik-adik orang semua yang memiliki seni budaya, bahwa peluang itu ada, potensi itu ada. Itu bisa kita bersinergi dengan OPD teknis. Ada pariwisata. Kalau pariwisata kan sudah bagiannya untuk membina. Kami lingkungan hidup, kehutanan, ada pendidikan, mengedukasi anak-anak sekolah. Ada pendidikan ekstrakurikuler, main jaspan, main tari-tarian ciri khas di sini, atau mengajar rakyat. Jadi banyak kita hilang cerita-cerita rakyat. Ada mob-mob yang punya nilai positif yang bisa kita jual. Semuanya ada di kita, tapi itu tidak kita mengorganisir dengan baik sehingga menjadi satu kekuatan. Potensi peluang itu ada, sangat ada, dan kita orang juga bisa. Kalau kulit-kulit hitam di dunia, di Amerika, mereka bisa kuasai, itu mereka bangun kekuatannya itu, tarik suaranya itu dari jalanan. Mereka tidak langsung otomat di atas panggung. Nah, jadi berproses. Nah, jadi kalau mereka bisa, ya saya pikir kita orang juga bisa, kita orang juga bisa. Jadi mungkin ruang ini bisa kita undang Bapak Sekda. Bapak Sekda sudah pernah menyampaikan akan mungkin dengan perdana ini kami akan kirim ke grup pimpinan OPD juga, sehingga bisa melihat, dan kami mengundang pelan-pelan. Nah, kita pelan-pelan bincang-bincang. Jadi apa yang tidak tersampaikan sampai kepada para pengambil kebijakan, mungkin dengan bincang-bincang begini bisa tersampaikan juga. Jadi Bapak ke depan ini memang terus butuh sinergitas. Apalagi berkaitan dengan teman-teman pelaku seni budaya sendiri, ini yang betul-betul harus merubah orientasi yang untuk teman-teman pelaku seni budaya.
mungkin saya pinjam Ya. dari Bapak sendiri, tapi tahapan dan proses itu penting. Ya. Terus bagaimana orang mengenal orang punya potensi kearifan lokal, orang mengenal orang punya kemampuan diri, terus bagaimana mengelolanya. Ya. Cara mengelolanya karena kebijakan sudah ada ruang, peluang. Sekarang tuh hanya butuh merubah orientasi dan cara berpikir kita ke sana. Tong butuh sama-sama, tong duduk, tong sepakat tinggalkan hal-hal yang lain, terus tong tentukan orang ini mau berlayar kemana. Mungkin itu tong perlu tahu, tong berlayar kemana, kalau ada angin, tong singgah di mana dulu, sesuai dengan alam, seperti yang Bapak sampaikan, sejenak, orang berlayar lagi. Nah ini sebenarnya tong lewat proses banyak, jadi pesan untuk teman-teman, sebelum orang pergi, sebelum orang melangkah lebih jauh lagi ke sana, orang tentukan arah dulu. Supaya orang bisa tahu bahwa ketika orang melangkah hari ini, orang punya potensi yang sudah ada, kemampuan yang sudah ada, kekuatan ini ya Bapak ya. Ya. Orang akan finish di tempat sana. Jadi tentukan garis start, tentukan garis finish, orang melangkah, tahu kekuatan, kelola kekuatan dan potensi kita dengan baik, bersinergi bersama-sama, orang pasti kuat. Mungkin perbincangan kita Bapak, bincang-bincang budaya ini sampai di situ. Dan semoga apa yang kita bincangkan ini walaupun sederhana, dengan penuh kesederhanaan, dengan sedikit ekspresif yang tidak ada kekakuan, kita salam damai untuk tanah Papua Barat Daya. Karena ingat bahwa Papua Barat Daya bicara kekuatan, potensi, energi yang ada di tanah ini. Nah, Salam damai. dan slogan Papua Barat Daya, kita orang kuat, karena kita orang satu. Afayao inayomo inarasa yandayariko Afayao inayomo inarasa yandayariko